Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqata nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'la ghurafil jannati jannatul khuld. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah salat isya dan tarawih serta witir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita malam hari ini mengawali tarawih pertama, meskipun ada saudara kita yang sudah kemarin. Ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah, tahun ini kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dengan segala dan segenap keutamaan-keutamaan yang terkandung di dalamnya. Ini poin penting kita syukuri. Kemudian berikutnya adalah mengingatkan, mumpung masih di awal tarawih pertama, mengingatkan diri dan mengingatkan kita semua tentang doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang terdapat di dalam hadis Ibnu Hibban juga Imam Ahmad rahimahumullah. Hadis ini dinilai sahih. Kami bacakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sa'idal mimbar, naik di atas mimbar. Faqala amin amin amin. Begitu Nabi naik di atas mimbar, beliau mengucapkan amin 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 sebanyak 3 kali. Faqila ya Rasulullah, kemudian ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, innaka hina sa'idtal mimbar, ya Rasulullah, saat engkau naik mimbar, kenapa engkau mengucapkan amin amin amin? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna Jibril atani, sesungguhnya telah datang kepadaku malaikat Jibril, utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jibril mengatakan, man adraka syahra Ramadan, siapa saja yang telah mendapati bulan Ramadan, alhamdulillah kita dapat hari tahun ini, walam yughfar lahu, tetapi dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fadakhalan nar, akhirnya dia masuk neraka. Fa'aba'adahullahu, lalu kemudian Allah jauhkan dari rahmatnya. Maka malaikat Jibril mengatakan, qul, ucapkanlah wahai Rasulullah, amin. Maka aku ucapkan amin. Jadi Nabi mengucapkan amin karena ada perintah dari malaikat Jibril, isinya berupa doa. Siapa saja yang telah mendapatkan Ramadan tapi ternyata tidak mengantarkan ampunan dosa-dosa, maka sungguh baginya adalah ancaman neraka. Yang kedua, waman adraka abawaihi aw ahaduhuma, siapa saja yang telah mendapati kedua orang tuanya, falam yaburrahuma, ternyata ia tidak berbuat baik
kepada keduanya, famata, lalu dia meninggal, fadakhalan nar, maka baginya adalah ancaman neraka. Fa'abadahullah, lalu kemudian Allah jauhkan rahmatnya dari anak tersebut. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ucapkan wahai Rasulullah, amin. Maka aku ucapkan amin. Yang ketiga, wa man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, siapa saja yang mendengar nama saya disebut, nama Nabi disebut, lalu dia tidak mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW, famata, lalu kemudian meninggal, fadakhalan nar, maka ancaman baginya adalah neraka. Fa'abadahullahu, lalu Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Qul, ucapkan wahai Rasulullah, amin, maka aku juga mengucapkan amin. Na'udzubillah min dzalik. Yang dapat Ramadan dosanya enggak diampunkan, yang punya dua orang tua tapi tidak berbuat baik, yang mendengarkan nama Nabi dibacakan lalu dia tidak bersolat kepada Nabi, ini dampaknya sangat buruk. Kemudian yang kedua adalah sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa orang yang melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan, terutama saum dan amal-amal yang lain, itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan yang ia iringi dengan keimanan dan pelaksanaannya hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, nasihat dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, Ramadhanu suqun, Ramadan itu adalah bagaikan pasar. Qama fihin nas, tempat di mana manusia beramal, berinteraksi, bertransaksi. Farabihu wa khasira ba'duhum, ada yang untung dan ada yang rugi. Di Ramadan tadi di awal sudah disebutkan, ada yang beruntung dan ada yang tidak beruntung. Baik, ini beberapa nasihat. Kemudian poin intinya adalah introspeksi. Tadi awal kami menyampaikan bahwa nikmat yang sangat luar biasa, kita diberikan kesempatan bisa bertemu dengan Ramadan. Kalau kita memaksimalkan kesempatan itu, dosa-dosa kita akan diampunkan dan seterusnya. Dan kita sangat amat butuh pengampunan itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita sangat butuh? Karena dosa kita tak terhingga, sangat banyak. Kami membuat kalkulasi, mudah-mudahan menjadi gambaran terang benderang tentang kesalahan yang kita lakukan selama hidup. Kami membuat tabel, ya, kalau setiap hari ada 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, 3 jam per hari. Maksudnya adalah kalau ada seorang yang setiap harinya 5 menit saja berbuat dosa, itu nanti kita kali menit ya, detik, menit, jam sampai hari. Itu kalau usianya 20 tahun, ya, kalau satu hari itu 5 menit saja, 5 menit, maka totalnya adalah kalau dia usianya di usia 20 tahun, maka ada 25 hari yang kosong, nggak ada manfaatnya. Itu kalau usianya 20 tahun. Anak-anak muda, kalau seandainya kita semua ya, kalau seandainya setiap hari kita main game nih 5 menit saja, itu ketika dia mencapai usia 20, itu sekitar 25 hari main game tok. Ya, kalau 10 menit setiap harinya di usia masih 20,
itu sekitar 1,7 bulan kosong. Padahal aktivitas kita sehari kadang-kadang ada sombong, kadang angkuh. Angkuh itu butuh berapa detik? Sombong itu berapa menit? Pengen dipuji orang berapa menit? Hasad kepada orang berapa menit? Nggak baikan sama orang lain berapa menit? Sholat terlambat berapa menit? Jumatan ngantuk tidur berapa menit? Hitung semua itu. Itu kalau usianya 20 tahun, ya, itu kalau dihitung-hitung, katakanlah kebiasaan 1 jam per hari melakukan satu yang nggak bermanfaat, maka ada 1 tahun hidup penuh dia nggak ada manfaatnya. Kita ini sedikit tidur atau sedikit-sedikit tidur? Kita ini sedikit males atau sedikit-sedikit males? Baca Al-Quran baru 10 menit, nguapnya 20 menit. Seperti itulah. Itu kalau usia 20 tahun. Kalau usia 30 tahun, 5 menit saja atau 1,3 bulan kosong, melompong, hilang begitu saja, nggak ada manfaatnya. Ya, kalau ke 40 tahun, kalau usia 40 tahun, ya, di usia 40 tahun itu kalau satu harinya 5 menit saja main game, ada nggak usia 40 tahun masih main game? Itu ada 1,7 bulan. Kalau usianya 50 tahun itu ada 2 bulan kosong melompong. Kalau usianya 60 tahun itu 2,5 bulan. Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau setiap harinya scroll itu berapa menit Bapak Ibu sekalian? Scroll TikTok, Instagram, Facebook, apalagi itu berapa menit itu? Itu kalau dihitung-hitung umurnya 60 tahun itu 2,5 bulan, nggak ada manfaatnya. Kalau usianya yang 70 tahun itu kurang lebih 3 bulan. Kalau minimalnya, maksimalnya per hari itu 1 jam. Kalau usianya 70 tahun itu berarti ada 3 tahun yang nggak ada manfaatnya. Yuk flashback ke belakang, kira-kira kita melakukan itu atau tidak? Mumpung ada kesempatan di bulan Ramadan, jangan sampai keluar Ramadan tadi nggak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara banyak scrollnya daripada scroll Quran. Ya, terakhir nasihat Al Hasan Al Basri rahimahullahu ta'ala terkait dengan apa yang kami di atas sampaikan. Beliau mengatakan ini untuk kita semua, kita masukkan ke dalam hati, jangan sekedar wawasan saja, refleksikan dalam kehidupan. Beliau mengatakan, ya bena Adam, wahai anak keturunan Adam, kita semua, innama anta ayyam, sungguhnya engkau adalah kumpulan hari, kumpulan waktu dari detik, menit terus sampai jam. Tadi hitungannya sudah. Kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Kalau ada yang hilang hari kita, hari itu berarti ada yang hilang pada diri kita. Na'udzubillah min dzalik, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kami umpamakan yang sudah usia lanjut ya, yang sudah usia 60, 70, yang menurut ketentuan Quran itu nggak lama lagi di dunia, meskipun nggak ada patokan usia berapa akan selesai, tapi umumnya ya kalau sudah umur 70 itu ya nggak lama lagi memang.
ya. Kalau kesimpulannya kalau usianya itu 70 tahun, kalau 10 menit per hari itu ada 6 bulan nggak ada manfaatnya, dan semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ngaca diri Bapak Ibu sekalian, begitu banyak kurangnya, begitu banyak salahnya, begitu banyak lalainya, begitu banyak, mohon maaf bahasanya, kurang ajarnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih diberikan rezeki, masih dikasih sehat, masih dikasih kemudahan, dikasih kelancaran, bisa sholat tahajud dan sebagainya. Itu kalau dibanding-banding lebih banyak nikmatnya, paling banyak ibadahnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari tundukkan hati, singkirkan ego, tundukkan wajah kita di lantai, tangisi diri sendiri, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan introspeksi yang sangat sederhana ini menggugah kita untuk semangat menghidupkan bulan yang Allah pertemukan ini dengan sebaik-baiknya. Dan doa terakhir adalah mudah-mudahan amal kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihantarkan mendapatkan husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu nasihat sekilas, mudah-mudahan menggugah hati kita yang paling dalam, mudah-mudahan semangat sampai akhir, dan mudah-mudahan softnya semakin hari semakin mundur, tidak maju. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.